Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita mengaturkan rasa puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga di kesempatan kali ini kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan pertemuan kita ini, yang mana di dalam pertemuan ini kita mengharap adanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak para pemirsa? Karena di dalam pertemuan kali ini kita insya Allah akan belajar bersama tentang sebuah ilmu yang telah Allah ridhoi. Yang mana Allah meridhoi ilmu ini menjadi ilmu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ilmu yang abadi. Ilmu yang menjadi pengantar antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ilmu bahasa Arab. Allah telah menggunakan ilmu ini untuk menjadikan atau untuk digunakan dalam bahasa kitab sucinya, dan juga demikian pula di dalam kita beribadah atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala juga menggunakan ilmu bahasa Arab ini. Maka untuk itu penting sekali kita mempelajari ilmu bahasa Arab ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk memahami dan mengamalkan ilmu bahasa Arab ini. Amin. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pelajaran kita yang masih dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairi Natiqin Biha karya Dr. F. Abdurrahim, terbitan dari Islamic University of Madinah. Dan alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah selesai dari pelajaran yang ke-10 kitab jilid yang kedua. Berarti sekarang insya Allah kita akan melanjutkan kepada pelajaran yang baru, itu pelajaran ke-11. Nah, untuk itu silakan dibuka bukunya halaman 74. Nah, mu'allif di sana menyampaikan bahwasanya ad-darsul hadi ashar, pelajaran ke-11. Nah, di dalam pelajaran ke-11 ini sebagaimana biasa mu'allif menyampaikan di awal pelajaran adanya pengantar pelajaran yang berupa dialog yang nanti akan kita baca dan kita pahami, yang kemudian dengan ini nanti insya Allah kita akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan atau latihan-latihan setelahnya. Baiklah para pemirsa, langsungnya kita baca pelajaran yang ke-11 ini. Baik, qala mu'allif fil hafilah ya. Jadi temanya ini adalah ketika terjadi sebuah percakapan ataupun dialog di sebuah bis ya. Hafilah itu bis ya, di bis. Baik. Di sana kemudian ketika bertemu di bis, al-awwal berarti orang yang pertama, dia mengucapkan assalamualaikum. As-tsani orang yang kedua, dia menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian orang yang pertama yang tadi mengucapkan salam bertanya lagi, mas muka ya akhi, siapa namamu wahai saudaraku? Maka lalu orang yang kedua pun menjawab pertanyaan dengan mengatakan ismi Abdullah, namaku adalah Abdullah. Dan kemudian dipertanya mas muka, dan siapa nama anda? Maka kemudian orang yang pertama pun menjawab bahwasanya ismi Faisal, nama saya adalah Faisal. Lalu Faisal bertanya, atolibun anta ya Abdullah ya. Di sini dibaca dengan fathah ya, kemarin sudah kita jelaskan dengan adanya munada ya, huruf nida ya, maka ketika mudhaf ilaih maka dibaca fathah ya. Atolibun anta ya Abdullah ya. Atolibun, apakah engkau seorang mahasiswa ya, wahai Abdullah? Maka Abdullah pun menjawab na'am, iya. Ditanya lagi sama Faisal, aina tadrusu ya akhi, di mana kamu belajar wahai saudaraku? Abdullah menjawab, adrusu bi Jami'atir Riyadh. Saya kuliah atau belajar di Universitas Riyadh. Faisal bertanya lagi, fi ayyi kuliyatin tadrus? Di program prodi apa? Ya, prodi apa kamu belajar? Atau kamu sedang menempuh kuliah? Maka Abdullah menjawab, adrusu fi kuliyatil handasah. Ya, saya belajar di prodi teknik ya, insinyur
Handasah itu ya teknik arsitek gitu. Nah, lalu Faisal mesti bertanya lagi, fi ayyi sanatin tadrus? Pada tahun keberapa? Tahun berapa ya? Pada tahun berapa kamu belajar? Jadi sudah berapa tahun maksudnya belajarnya? Maka Abdullah menjawab, adrusu fis sanah ats-tsaniyah. Saya sekarang ya belajar di tahun kedua. Ya. Baik, Faisal bertanya lagi, Ata'riful muhandisa Salman? Ya, apakah kamu mengenal? Ya, apakah kamu kenal seorang insinyur namanya Salman? Maka Abdullah pun mengatakan, tobaan, tentu ya. Huwa ustadi, beliau adalah guruku atau dosenku. Huwa ahsanu mudarrisin fil kuliah, beliau adalah dosen terbaik di prodi. Nah, lalu Faisal bertanya lagi, man haula'il fityah alladzina ma'ak? Siapakah mereka itu para remaja yang bersamamu? Ka'annahum ikhwatuk, sepertinya ya seakan-akan mereka itu saudaramu. Abdullah bin menjawab, na'am, iya, haula'i ikhwati, iya, mereka itu adalah saudaraku. Saya memiliki arba'u ikhwatin, saya memiliki arba'atu ikhwatin, ya, saya memiliki 4 saudara laki-laki, wasalasu akhwatin, dan 3 saudara perempuan. Nah, ini untuk arba'u ikhwatin dan salasu akhwatin ini juga sudah kita jelaskan pada poin yang lalu ya, bahwasanya di dalam penyebutan benda untuk 3 sampai 10 itu maka disebutkan dulu bilangannya ya, dan jenisnya dibalik. Jadi kalau di sini ikhwah itu saudara laki-laki, maka bilangannya dengan perempuan pakai tak marbuthah ya, arba'atu ya. Kemudian akhwat itu karena dia perempuan, maka untuk bilangannya disebutkan tanpa tak marbuthah atau menjadi laki-laki, salasu akhwatin. Nah, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya, terkait dengan penyebutan bilangan benda dari 3 sampai 10. Baik, selanjutnya Faisal bertanya lagi, aina yadrusu haula, ya, di manakah mereka belajar? Nah, maka Abdullah menjawab bahwasanya amma ikhwati, adapun saudara-saudaraku, fakulluhum yadrusuna bil jamiah, maka semua mereka, kulluhum itu semua mereka, yadrusuna mereka sedang belajar bil jamiah di kampus. Isa nama saudaranya salah satunya Isa, wa huwa akbaru minni, dan dia lebih besar dariku, berarti kakaknya ya. Yadrusu fi kulliyatit thib, dia belajar di program studi kedokteran. Wa Ibrahim, adapun Ibrahim yadrusu fi kulliyati tijarah ya. Di Ibrahim yadrusu ya belajar fi kulliyati tijarah, di program studi perniagaan ya, perdagangan. Wa Ishaq, dan Ishaq yadrusu fi kulliyatil adab. Dengan Ishaq ya sedang belajar di kuliah adab. Nah, wa Ismail, dengan Ismail yadrusu fil kuliyatil ulum ya, dengan Ismail ya belajar di program studi ilmu pengetahuan atau sains ya gitu. Nah, wa haulai salasah asghuru minni, ya mereka bertiga itu lebih kecil dariku ya. Tadi yang lebih besar adalah Isa ya, sisanya yang 3 Ibrahim, Ishak, dan Ismail lebih kecil dari Abdullah. Nah, wa amal akhwat, adapun saudari-saudariku ya, fayadrusna, maka mereka belajar fil madrasatil mutawassithah, di sekolah SMP, setingkat SMP ya. Zainabu tadrusu fis sanatil ula, Zainab belajar di kelas pertama, kelas 1 ya. Wa Salma tadrusu fis sanah tsaniyah, dengan Salma itu belajar di kelas kedua atau kelas 2. Wa Laila tadrusu fis sanah tsalisah, dan Laila belajar di tahun ketiga. Nah, Faisal masih bertanya lagi ya, fi ayyi madrasatin tadrusu akhwatuk ya, di sekolah mana ya, fi ayyi madrasatin, di sekolah mana belajar saudarimu? Abdullah menjawab, yadrusna fi madrasati Khalid bin Walid
lil banati bi Makkah ya. Maka yadrusna mereka belajar fi madrasati di sekolah Khalid bin Walid, nama sekolahnya Khalid bin Walid ya, lil banat untuk putri ya, khusus untuk putri di Makkah, di kota Makkah. Faisal bertanya lagi, aina taskununa antum ya, di mana kalian tinggal? Di mana kalian tinggal? Maka Abdullah menjawab, ikhwati ya, ikhwati saudara-saudaraku ya, yaskununa fi mahaji'il jamiah. Saudara-saudaraku mereka tinggal di asrama kampus. Jadi saudara-saudaraku tinggal di asrama kampus. Amma ana, adapun saya fa'askunu ma'a qaribin li ya, adapun saya ya fa'askunu maka saya tinggal ma'a bersama qaribin atau kerabat li ya, itu kerabatku. Nah, Faisal bertanya lagi, amutazawwijun anta ya Abdullah, apakah kamu sudah menikah wahai Abdullah? Ya, maka belum jawab la. Tidak ya, lastu bi mutazawijin, saya belum menikah ya, kan dia masih kuliah ya. Lalu Faisal bertanya lagi, ma unwanuka ya, apa alamatmu? Berarti di mana, maksudnya di mana alamatmu? Abdullah pun memberikan, yang menjawab, hadhihi bitaqati fiha udwani, ini adalah kartu nama saya ya, bitaqati kartu nama saya, di dalamnya ada alamatku ya. Maka kemudian Faisal bertanya lagi. Nah, ashkuruka ya akhi ya, saya berterima kasih kepadamu wahai saudaraku. Ana masrurun bi liqa'ik, saya sangat senang bertemu denganmu. Ana sa'angzilu fil mahattatil qadimah, saya akan turun ya di terminal yang setelah ini, terminal yang akan datang ini, jadi terminal setelah ini. Maka Abdullah pun menyatakan fi amanillah ya, semoga senantiasa dalam keamanan atau dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa ila liqa, dan sampai jumpa kembali. Lalu kemudian As-Sa'ik berkata kepada Faisal ya, As-Sa'ik itu sopir bisnya, Faisal berkata kepada Faisal ya, hadzal babu lidukhul ya akhi, pintu ini adalah pintu untuk masuk wahai saudaraku ya. An-nuzul min hinak ya, min hunak, yaitu bahwasanya turun, kalau mau turun itu dari pintu yang sana. Nah, alhamdulillah. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai kita membaca dialog sebagai pengantar dari pelajaran ke-11 ini. Nah, di sini ya kita banyak mendapatkan dalam dialog ini, yaitu adanya kata kerja fi'il mudhari dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda sesuai dengan domirnya, sesuai dengan pelakunya atau sesuai dengan fa'ilnya ya. Jadi kayak misalkan di awal kita mendapatkan ada kata tadrusu ya, ada kata tadrusu, kemudian ada kata adrusu ya, kemudian ada kata yadrusuna, dan ada kata yadrusna, kemudian ada kata tadrusu lagi. Nah, jadi ini diantara bentuk fi'il mudhari yang sebenarnya sama, maknanya kan belajar, tetapi tulisannya berbeda-beda sesuai dengan dhamir atau pelaku dari kata kerja tersebut. Nah, ya insya Allah mungkin nanti pada pertemuan berikutnya akan lebih dijelaskan tentang bagaimana pembentukan dan perbedaan dari masing-masing kata kerja ini. Mengapa ini ditulis seperti ini dan seperti itu. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa membedakan dari masing-masing kata kerja ini, dan juga bagaimana kita menggunakan di dalam komunikasi kita dengan bahasa Arab. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini menambah ilmu bagi kita dan menjadikan ilmu ini ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya di dunia dan akhirat kelak. Dan tetap senantiasa kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya dijaga dan tetap
diberikan keistiqomahan hingga kita mendapatkan husnul khatimah kelak. Amin. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.